Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, hari ini saya lanjutkan ya pembahasan. Kali ini saya ingin membahas tentang fisiologi pencernaan dari hewan monogastrik dan unggas. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana mekanisme kontrol neuroendokrin pada sistem digesti, kemudian pergerakan pada saluran digesti dan sekresi di sepanjang saluran digesti. Kali ini kita akan membahas tentang fisiologi pencernaan ya hewan monogastrik dan unggas. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa proses pencernaan adalah merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh ya oleh tubuh hewan. Nah, proses pencernaan ini ada dua kategori ya, ada dua tahap. Yang pertama adalah proses secara fisik ya, di mana proses fisik ini membuat partikel makanan ya yang tadinya berupa makromolekul gitu ya menjadi partikel-partikel yang lebih terkecil gitu ya. Tujuan pengecilan partikel ini adalah untuk meningkatkan area permukaan dari molekul makanan yang dapat terkena enzim ya sehingga bisa dilanjutkan sistem pencernaan enzimatis ya. Proses pencernaan fisik ini adalah melalui proses mengunyah dan kontraksi yang ada di lambung ya. Pada bangsa Aves di ventriculus itu proses memecah makanan. Kemudian yang kedua adalah proses kimiawi ya, di mana terjadi proses hidrolisis ya, di sini memotong ikatan-ikatan kimia dengan air. Contohnya pada karbohidrat ya, senyawa karbohidrat yang terkandung dalam makanan dipecah ikatan glikosidanya melalui proses hidrolisis. Begitu juga protein ya, ikatan peptida protein dipotong-potong sehingga menjadi tadinya memiliki molekul polipeptid menjadi dipeptid ataupun monopeptida. Ya, sehingga mudah diabsorb dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hewan ya, tubuh hewan. Nah, pencernaan kimiawi sendiri ya itu ada beberapa fase ya karena awalnya makanan berada di sepanjang saluran lumen saluran pencernaan, maka tahap pertama adalah fase luminal ya di mana kita sudah belajar sebelumnya bahwa di sepanjang saluran lumen usus itu disekresikan enzim-enzim pencernaan yang mampu mendegradasi karbohidrat, protein dan lemak ya. Enzim-enzim ini merupakan sekret yang mendigest ya, jadi mencerna tahap awal dari senyawa makanan yang dimakan oleh hewan. Lalu yang kedua itu ada fase membraneus ya. Nah, oleh enzim-enzim tadi di sepanjang saluran pencernaan ya yang berada di permukaan membran epitel usus, maka nutrisi yang sudah dicerna, yang sudah menjadi partikel yang lebih sederhana, ya, menjadi mikromolekul, akan dilanjutkan dengan tahap absorpsi, ya, masuk ke dalam lumen usus, lalu akan diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah kapiler yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Baik, bagaimana pencernaan karbohidrat ya? Karena ada dua fase ya, maka pada pencernaan karbohidrat pada fase luminalnya ini bekerja enzim alfa amilase ya. Alfa amilase akan breakdown ya struktur dari karbohidrat ya. Enzim-enzimnya yaitu ada maltose ya, enzimnya maltotriose ya, yang akan memecah amilum menjadi maltosa dan maltotriosa ya, serta enzim isomaltose dan limit dextrin ya yang akan memecah amilopektin ya menjadi isomaltosa dan dextrin. Sementara pada fase membraneus ya, enzimnya oleh enzim laktase, maltase dan sukrase, maka karbohidrat yang dihasilkan akan dipecah gitu ya dan menjadi glukosa, galaktosa dan fruktosa ya dalam bentuk monosakarida. Dan monosakarida ini yang kemudian mampu diabsorb ke dalam saluran kapiler darah yang
ada di sepanjang saluran digesti dan lalu diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi hewan. Lalu pencernaan protein, ya. Pencernaan protein pada fase luminal ini ada beberapa enzim yang bekerja secara aktif, ada endopeptidase, ya. Ada pepsin, kimosin, tripsin, kimotripsin, dan elastase. Dan breakdown hasil dari enzim-enzim ini adalah rantai asam amino dipeptid, ya. Nah, kemudian yang kedua ada eksopeptidase, ya. Ini enzimnya ada karboksipeptidase A dan karboksipeptidase B, di mana akan menchopping lagi polipeptid, ya, menjadi dipeptid, dan dipeptid akan dichopping lagi menjadi monopeptida, gitu ya, menjadi asam amino bebas, ya, dan kemudian diabsorb masuk ke dalam sirkulasi darah di saluran pencernaan untuk dimanfaatkan oleh tubuh. Berikut adalah tahapan, ya, pencernaan protein yang ada di luminal saluran pencernaan hewan, ya, di mana pada lumen, ya, dipeptid dan tripeptid, kemudian ada oligopeptidase, ya. Ini akan diabsorpsi dalam bentuk asam amino, ya, masuk ke dalam fase membraneus, ya, enterosit usus, dan baru kemudian dialirkan ke dalam sirkulasi darah. Sementara pada pencernaan lemak, ya, secara mekanik lemak baru akan digest, ya, di lambung, ya, dilakukan proses pemanasan dan mixing, ya, sehingga menjadi bentuk globul. Lalu masuk ke dalam duodenum, ya. Di duodenum keberadaan lemak akan merangsang sekresi dari garam-garam empedu, ya, berfungsi untuk mengemulsifikasi lemak, ya. Hasil emulsifikasi lemak ini kemudian baru akan dieyunum, ya, oleh enzim lipase dan kolipase akan dichopping, ya, akan dipotong-potong, ya, akan di breakdown gitu untuk menjadi molekul yang lebih sederhana yang berbentuk gliserol dan asam lemak. Nah, ini kita lihat, ya, bentuknya, dan ini adalah berbentuk micelle, ya. Jadi fat droplet yang tadinya kompleks kemudian molekul lemak yang sudah dibentuk dan di mixing di dalam saluran lambung, maka akan keluar masuk ke dalam duodenum. Di duodenum senyawa lemak tadi akan berikatan dengan garam-garam empedu, ya, sehingga menjadi bentuk yang lebih soft, yang menjadi teremulsi secara baik, ya. Prosesnya kita sebut dengan emulsifikasi lemak menjadi bentuk micelle, ya. Senyawa-senyawa micelle ini yang kemudian oleh enzim lipase pankreas, ya, itu akan dipecah menjadi monogliserida dan asam lemak. Nah, kemudian asam lemak dan monogliserida ini sudah menjadi senyawa yang sederhana sehingga memungkinkan masuk di dalam sel mukosa duodenum, usus, ya, duodenum, yeyunum, dan ileum, ya. Nah, kemudian selanjutnya baru akan diproses di dalam sel mukosa usus. Seperti apa prosesnya pada slide berikut. Nah, ini dia sintesis lemak yang terjadi di dalam sel epitel usus, ya, di mana monogliserida, ya, asam lemak, dan monogliserin itu akan masuk ke dalam sistem endoplasmic reticulum system, lalu akan terjadi sintesis gliserida di sini. Trigliserida, dan akan disekresikan di res berupa kilomikron, lalu secara eksositosis kilomikron akan dikeluarkan dari epitel mukosa sel usus, ya, masuk ke dalam pembuluh darah kapiler yang menginervasi di sepanjang saluran usus. Setelah proses pencernaan karbohidrat, protein, lemak terjadi di sepanjang saluran lumen usus, ya, kemudian tahap berikutnya adalah proses absorpsi atau penyerapan. Absorpsi adalah suatu proses gerakan, ya, hasil dari pencernaan makanan, ya, molekul makanan itu melewati mukosa usus masuk ke dalam sistem pembuluh darah untuk dapat didistribusikan ke seluruh tubuh, ya.
Prosesnya ada dua. Yang pertama adalah proses difusi pasif. Ini terjadi untuk senyawa atau molekul air ya, dan ion inorganik. Ya, ion-ion inorganik seperti kalium, natrium, dan klorida. Yang kedua prosesnya adalah terjadi secara transport aktif ya, di mana memerlukan kotransport natrium dan energi di dalam proses absorpsinya. Ini untuk senyawa glukosa, protein, dan asam lemak gliserol. Proses absorpsi nutrien ya dari karbohidrat itu berupa secondary active transport ya, di mana senyawa karbohidrat ya monosakarida ini memerlukan kotransport dan natrium untuk bisa masuk ke dalam kapiler darah. Sementara pada absorpsi molekul protein ini juga sama memerlukan kotransport dan natrium. Sementara untuk absorpsi monogliserida dan asam lemak itu yang akan disekresikan dalam bentuk kilomikron ya keluar dari sel mukosa, maka di sini perlu protein pembawa ya. Jadi protein pembawa di dalam sirkulasi darah karena lemak tidak larut di dalam air ya, sehingga di dalam darah lemak harus dibawa oleh protein yang kita sebut dengan menjadi senyawa yang berbentuk lipoprotein ya. Lipoprotein di dalam darah ini ada banyak jenisnya, ada HDL ya, high density lipoprotein ya, jadi tergantung dari jenis ikatan senyawa lemak dan protein pembawanya. Kemudian ada low density lipoprotein, ada very low density lipoprotein gitu ya. Ada VLDL, ada LDL, dan ada HDL ya. Kemudian yang terjadi ini yang terjadi di dalam usus halus ya, kapiler darah baik arteriol ataupun venula ya, dan itu sangat padat sekali, masif ya, berada di seluruh sepanjang dari mukosa usus ya, sehingga memungkinkan terjadinya transportasi nutrien ya di sepanjang saluran usus ya setelah mengalami proses pencernaan dan pengubahan mikromolekul sehingga menjadi lebih mudah ditransportasikan di dalam darah gitu. Ini struktur dari usus halus yang memungkinkan terjadinya sel absorpsif ya. Ada mikrofili, ada sel goblet ya. Semua sel berfungsi untuk memaksimalkan proses absorpsi nutrien di dalam lumen menuju ke dalam kapiler ya. Ini juga brush border itu adalah struktur dari usus ya, dari usus yang memiliki struktur glikokalik di sepanjang permukaan mikrofilinya. Jadi mikrofili itu sendiri sudah merupakan perluasan area. Kemudian di atas dari permukaan mikrofili itu terdapat struktur glikokaliks ya, di mana struktur ini kaya akan protein dan banyak mensekresikan enzim-enzim dipeptidase ya, yang memecah disakarida dan peptid ya, sangat masif sekali. Dan adanya struktur mikrofili dan glikokaliks ini kita bisa lihat ya ilustrasinya, bahwa jika tanpa adanya mikrofili ya, satu kali kemudian adanya lumen plus fili itu maka luas permukaan menjadi lebih besar ya, menjadi lebih luas 10 kali. Dan dengan adanya mikrofili di sepanjang lumen saluran usus, maka luas permukaan area absorpsi akan meningkat menjadi 50 kali lipat lebih besar ya, sehingga maksimal dan optimalisasi jumlah nutrien yang diabsorb dari usus ke dalam kapiler itu menjadi tinggi ya akibat adanya struktur mikrofili. Selanjutnya, apa yang terjadi makanan yang sampai dan masuk ke dalam usus besar ya. Seperti sudah Anda ketahui ya, dan dipelajari di dalam struktur hewan, bahwa struktur atau bagian dari usus besar hewan itu ada sekum, kolon, dan rektum ya. Secara umum, fungsi utama dari usus besar adalah menyerap air dari materi feses ya. Tetapi beberapa fungsi yang dimiliki oleh usus besar itu ada, yang pertama,
untuk menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, ya. Jadi menyimpan sementara itu artinya makanan sementara itu terdapat di usus besar, artinya pergerakan peristaltik di kolon itu relatif lebih lambat lagi ya, dalam rangka untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan materi-materi yang mungkin masih dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Kemudian proses eliminasi, ya proses saluran pembuangan ya, sisa-sisa zat makanan. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi di sepanjang saluran usus besar nantinya ada struktur yang memungkinkan terjadinya proses reabsorpsi cairan dan elektrolit. Ya, sehingga materi feses itu benar-benar materi yang sudah sedikit mengandung air dan elektrolit ya. Kemudian juga di usus besar itu mengandung memproses degradasi dari bakteri-bakteri ya, sehingga bakteri di dalam saluran usus besar itu akan didegradasi dan menjadi sumber protein yang baru bagi hewan ya, sehingga nantinya protein tadi akan dikembalikan melalui mekanisme gerakan antiperistaltik ke dalam usus halus ya, sehingga memungkinkan bisa diabsorb dalam bentuk monopeptida dan meningkatkan nilai nutrien yang bisa diabsorb oleh tubuh hewan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan bahwa struktur dari usus besar ya, pada mamalia itu kolon terbagi menjadi beberapa part ya. Ada kolon ascending atau kita sebut menaik gitu ya. Kolon transverse itu melintang, descending kolon turun, sigmoid itu kolon yang berbentuk S ya, melengkung berbentuk S, dan kemudian menuju pada bagian rektum. Secara struktural ya, struktur histologis dan anatomi, usus besar itu tidak memiliki villi seperti halnya usus halus ya. Tetapi di sepanjang saluran usus besar ya, ini banyak sekali kelenjar-kelenjar dan tubulus-tubulus yang sangat sederhana tetapi memiliki jumlah nodul limfatik yang cukup banyak, sehingga beberapa buku ya, beberapa referensi menyatakan bahwa usus besar ini berperan juga di dalam proses imun ya, jadi meningkatkan reaksi imunitas tubuh di dalam usus besar karena jumlah nodul limfatik yang cukup banyak ya, aliran darah limfe di situ sangat banyak. Ini mungkin terkait dengan peran yang ketiga tadi saya sebutkan ya, fungsinya adalah mendegradasi mikroorganisme ya, bakteri yang ada di sepanjang saluran pencernaan hewan. Kemudian feses. Terakhir ini beberapa materi feses adalah materi pakan yang tidak tercerna oleh hewan ya. Kemudian ditambah dengan zat warna, ada sterkobilin dan zat-zat lain hasil fermentasi khusus, dan hasil-hasil sekret dari endogenus usus besar itu masuk kita sebut sebagai feses. Nah, di dalam tabel di samping ini ada beberapa bentuk dan ukuran dari beberapa feses hewan ya, bisa Anda baca ya. Dan setiap feses hewan itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya, baik dari ukuran, bentuk, bau, warna, konsistensi. Ini sangat tergantung pada jenis makanan dan kondisi fisiologi pencernaan dari hewan itu sendiri ya. Oke. Bagaimana proses defekasi? Ini pernah saya sampaikan di mekanisme kontrol ya, neuroendokrin dari sistem digesti hewan ya, bahwa proses defekasi itu di bawah kontrol dari sistem syaraf pusat, jadi di bawah otak kesadaran. Jadi materi feses yang sudah tidak dibutuhkan tubuh akan mengisi area rektum dan menyebabkan regangan dan tegangan dari otot-otot polos di area rektum. Nah, regangan tadi ini akan menstimulasi ya, akan merupakan rangsangan dan diterima oleh reseptor sel-sel syaraf sensoris dan akan ditransmisikan ya sinyalnya melalui spinal cord.
Nah, spinal cord akan merespon dengan menstimulasi terjadinya kontraksi dari rektum. Makanya pada saat kita mau defekasi, terjadilah kontraksi dari otot-otot rektum. Itu merupakan pertanda bahwa proses defekasi akan dimulai. Ya, spinal reflex juga terjadi pada sphincter anal ya, sphincter anus yang internus ya. Sementara kemudian otak pusat ya itu akan memberikan sinyal ya, menerima sinyal dari sphincter anal internus tadi dan akan memberikan sinyal kapan proses defekasi akan terjadi. Jadi proses defekasi pengeluarannya itu di bawah kontrol dari syaraf pusat ya, karena otot sphincter externus anii itu adalah otot rangka. Jadi di bawah kontrol dari syaraf pusat. Tapi rasa ingin buang defekasi itu adalah proses dari sistem syaraf simpatis ya, melalui syaraf otonom nervus vagus. Baik, selanjutnya mahasiswa kita akan diskusi tentang pencernaan unggas ya. Tadi sudah diceritakan bagaimana proses pencernaan dari mulai mulut sampai dengan anus ya. Nah, pada unggas saya hanya akan membahas perbedaannya saja dari hewan monogastrix. Baik, unggas ini memiliki morfologi yang cukup istimewa. Pertama, karena tidak punya gigi, ya. Jadi fungsi gigi akan digantikan, fungsinya digantikan oleh paruh, ya, yang memiliki zat tanduk dan otot-otot lambung, ya. Dalam hal ini ventriculus, ya, di mana otot tadi yang akan melumas dan menghancurkan makanan. Kemudian pada bangsa unggas itu terdapat struktur crop ya, crop itu di area esofagus ya, bentuk dan susunannya sangat bervariasi dari masing-masing unggas yang fungsinya sebagai penampungan sementara ya, penampungan sementara dan pelumas. Jadi fungsi kelenjar saliva ini terjadi kalau pada bangsa unggas adalah di crop, bukan di area mulut ya. Proses penggilingan mixing juga terjadi di crop. Kemudian adanya struktur proventriculus atau proventriculus yang pars. Jadi ada dua bagian ventriculus, ada proventriculus, ini adalah pars glandularis ya, kaya akan kelenjar yang mensekresikan mukus dan enzim. Kemudian ventriculus itu adalah pars muscularis ya, bagian otot yang cukup tebal dan berfungsi untuk menggiling dan juga tempat terbekerjanya enzim-enzim proteolitik dan mukosanya dilapisi oleh koilin. Jadi kalau Anda membedah ventriculus ya atau ampela gitu, terdapat satu lapisan kutikula yang cukup tebal dan itu melindungi otot dari kasarnya pakan pada bangsa unggas ya, sehingga tidak melukai otot ya, kutikulanya cukup tebal sekali. Kemudian yang kelima, sekumnya ada sepasang. Kalau pada monogastrix satu ya, kalau pada herbivore dan beberapa spesies burung itu Psittaciformis dan Apodiformis itu tidak ada, sementara pada bangsa Columbiformis sifatnya rudimenter, artinya tidak berkembang sekumnya ya. Kemudian ada kloaka ya, di mana kloaka ini adalah saluran bersama dari feses dan urin. Kalau pada monogastrik urin berbeda dengan saluran feses ya, yang satu lewat anus, yang satu lewat kelamin ya. Bisa dilihat strukturnya secara umum, Anda mungkin sudah pelajari di struktur hewan ya, bahwa dari mulai mulut ya, dari mulut kemudian masuk ke esofagus, lalu ada tembolok atau crop ya, lalu ada proventriculus, ada ventriculus, duodenum, pankreas, usus halus, sekum dan usus besar. Kurang lebih prosesnya sama dengan pada hewan monogastrik. Nah, motilitas ya, pada esofagus ini ada gerakan deglutition sama ya, deglutition gerakan menelan, ini merupakan gerakan peristaltik primer ya, sama dengan yang terjadi di monogastrik. Kemudian siklus gastrointestinalnya juga dimotori oleh pacemaker intrinsik, sistem syaraf intrinsik ya.
Refleks duodenum ke gizzard ini sama dengan refleks dari duodenum ke lambung pada monogastrik ya, refleks pengosongan lambung. Sementara ada proses egesti ya. Egesti itu adalah memuntahkan bolus makanan dari gizzard. Jadi pakan-pakan yang tidak tercerna seperti misalnya bulu, rambut atau tulang yang tertelan bersama dengan biji-bijian dari makanan bangsa burung itu akan dikeluarkan kembali. Jadi ada proses muntahnya pada bangsa burung adalah egesti yang memuntahkan bolus makanan yang berada pada gizzard atau ventriculus ya. Kemudian di usus halus ini terdapat gerakan intestinal reflux ya, dan kemudian di kolon ada gerakan antiperistaltik. Tadi juga sudah sampaikan di monogastrik bahwa gerakan antiperistaltik pada area usus besar adalah untuk meningkatkan reabsorpsi nutrien ya, sehingga menjadi lebih maksimal untuk bisa diabsorb ke dalam aliran kapiler darah gitu ya. Ini 10 sampai 14 kali per menit, artinya cukup intensif. Sementara juga pada rektum ada gerakan antiperistaltik terus-menerus sehingga urin akan digerakkan dari kloaka ke kolon untuk absorpsi air, lalu akan mengisi sekum dan akan dikeluarkan bersama dengan materi feses ya. Ini ada karakteristik pH dan transit time dari aves ya, dari mulai crop, proventriculus, duodenum, yeyinum, ileum sampai dengan kolon. Kalau misalnya dijumlahkan transit time-nya itu kurang lebih 300 menit ya, yang dibutuhkan untuk satu siklus pencernaan hewan dari burung ya, dari mulai dia makan sampai kemudian dikeluarkan melalui kolon. Maksimumnya adalah 300 menit ya, atau 5 jam. Sementara sistem sekresi dan pencernaan pada bangsa unggas, ini salivanya relatif lebih kental dibandingkan pada hewan monogastrik yang tadi fungsinya karena bahan makanannya dia sedikit air ya, tidak terlalu banyak minum dan kering sifat makanannya, maka saliva menjadi lebih kental. Fungsinya adalah sebagai lubrikan sehingga memudahkan proses menelan makanan ya. Di crop ya itu banyak sekali mukus dan pencernaan oleh bakteri yang diregurgitasi dari duodenum ya, yang dikeluarkan kembali melalui ventriculus ya. Kemudian pada burung merpati itu ada enzim invertase dan amilase ya, yang berfungsi untuk mendegradasi karbohidrat kompleks ya, amilum. Kemudian di lambung ada dua kelenjar, yaitu kelenjar yang akan mensekresikan mukus dan sel oksintikopeptik yang akan mensekresikan HCl dan pepsinogen yang nantinya akan bekerja sama seperti pada hewan monogastrik fungsinya ya. Kemudian pada usus halus juga hampir sama, cuma bedanya pada bangsa aves tidak terdapat atau tidak disekresikan enzim laktase ya. Kemudian sekum ya, di sekum ini pencernaan mikroba terhadap pencernaan mikroba oleh materi selulosa ya. Jadi mikroba yang mendegradasi materi selulosa yang terkandung di dalam pakan. Lalu terjadi proses penyerapan air ya dari urin yang melalui gerakan antiperistaltik tadi 10 sampai 14 kali sehingga materi feses cukup padat ya. Kemudian sintesis vitamin oleh mikroba yang menghasilkan vitamin B kompleks yang kemudian akan diabsorpsi oleh lumen usus ya, dan digunakan oleh tubuh burung untuk memenuhi kebutuhan akan vitamin B kompleks. Baik, saya rasa diskusi kita tentang bagaimana fisiologi pencernaan pada hewan monogastrik dan burung ya pada bangsa aves cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.